Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan dan juga kesempatan tentunya ya, sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini untuk menyimak serasi sekolah pranikah salimah tema kelima, deteksi kerentanan dalam keluarga dan mengelola konflik, yang diselenggarakan oleh Salimah dan Formit. Tema ini sangat penting sekali dalam mengelola rumah tangga nantinya, yang akan dibawakan oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Dewi Nuraini Setiawati. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik Mbak Mas dan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya supaya lebih berkah, kita lanjutkan dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Sika. Mbak Sika sudah terhubung ya? Sudah, Mbak. Ya, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'alal mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair. Mbak Sika sudah menyampaikan tilawahnya. Semoga bisa menambah keberkahan pada majelis kita pada malam hari ini. Baik Mbak Mas kalian, seperti yang saya sampaikan, insya Allah malam hari ini kita akan menyimak pemaparan serasi episode kelima yang akan disampaikan oleh Bu Dewi dengan tema deteksi kerentanan dalam keluarga dan mengelola konflik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Ibu Dewi ini. Beliau nama panjangnya Ibu Dewi Nuraini Setiawati. Beliau adalah seorang dosen di Lombok ya, dan di Taiwan ini beliau sekolah PhD di NCKU tahun ketiga, dan beliau sudah menjalani pernikahan dengan usia pernikahan 21 tahun ya, Masya Allah. Enggak, ya. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai
5 orang putra dan putri. Insya Allah dengan pengalaman beliau yang telah menjalani pernikahan dengan usia lebih dari 20 tahun ini, kita akan menimba ilmunya gitu ya. Pasti banyak sekali lika-liku konflik yang ada di dalam rumah tangga dan bagaimana mengatasinya. Mari kita simak bersama-sama. Kepada Bu Dewi kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Dewi. Bisa kedengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Oke, bisa. Oh, alhamdulillah. Oke, silakan Bu Baik, Dewi. saya izin share screen dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berkesempatan ya untuk sebenarnya agak berat ya materinya ini gitu ya. Jadi hanya berbagi pengalaman gitu ya selama menjalani pernikahan gitu ya. Saya diminta oleh panitia untuk memberikan materi tentang deteksi kerentanan keluarga dan mengelola konflik gitu ya. Mungkin kalau dari segi ilmu masih sangat jauh gitu ya. Saya sampai bilang kalau deteksi penyakit ikan mungkin saya paham gitu ya. Ini deteksi kerentanan keluarga dan mengelola konflik gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC ya, Mbak Niswa. Ini profil keluarga kami. Jadi saya menikah tahun 2004. Suami juga dosen, kemudian alhamdulillah dikaruniai 4 orang putra dan 1 orang putri. Yang ini nomor 1 sudah kuliah di Fisika UGM, yang nomor 2 yang putri ini kuliah di kedokteran Universitas Mataram. Terus yang ketiga siapa? Yang ketiga sudah SMA kelas 9 ya. Terus yang nomor 4 ini kelas 6 SD. Yang paling kecil siapa namanya? Arfa berapa tahun? Nggak tahu berapa tahun umurnya? Nggak tahu berapa? 6, iya. Ya tentunya selama 21 tahun pernikahan gitu ya banyak lika-likunya gitu ya. Dari tertawa bersama, menangis bersama, sedih bersama, bahagia bersama gitu ya. Ya semoga Allah bekalkan kami bisa hingga ke surganya. Nah ini materi yang akan saya sampaikan, jadi mengenali tanda-tanda kerentanan dalam keluarga, kemudian mengetahui jenis-jenis konflik yang umum terjadi, mempelajari cara mengelola konflik dengan sehat, kemudian menguatkan peran ibu sebagai penjaga harmoni keluarga. Ini saya lihat mungkin beberapa belum berkeluarga ya. Semoga terus nggak jadi takut gitu ya setelah menyimak materi ini gitu ya. Karena terkait dengan konflik kerentanan gitu ya, dan juga bagaimana kemudian kita bisa mengelola konflik itu dengan sehat ya, seperti kita lah ya, manusia hidup itu kan kita berhadapan dengan banyak ini juga ya, aja masalah juga gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi masalah itu gitu ya, bisa kemudian memecahkan masalah itu gitu ya, sehingga kita bisa menjadi lebih baik gitu ya di hadapan. Ya seperti itu juga gitu ya, pernikahan kita bertemu 2 orang
yang berbeda gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda, mungkin dari suku yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda, dengan sifat yang berbeda gitu ya. Tentunya banyaknya hal gitu ya yang kemudian akhirnya perlu ini ya, yang itu kalau kemudian tidak dikelola dengan baik bisa menjadi potensi konflik gitu. Nah, apa sih kerentanan keluarga gitu ya? Jadi kerentanan keluarga itu adalah kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh fisik, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses tertentu yang bisa mempengaruhi penurunan daya kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya. Jadi suatu kondisi di mana keluarga mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan atau masalah gitu ya. Nah, itu disebut rentan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor gitu ya yang itu kemudian terjadi di satu keluarga gitu ya. Yang itu akhirnya bisa mempengaruhi kemampuan keluarga tersebut untuk menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya. Nah, kerentanan ini rentan terhadap adanya konflik, perpecahan ataupun juga nantinya jadi disfungsi gitu ya, atau tidak berfungsi gitu ya, suami tidak berfungsi sebagai suami, istri tidak berfungsi sebagai istri dan sebagainya. Nah, ini beberapa jenis-jenis kerentanan ya. Jadi faktor ekonomi ya, contohnya adalah penghasilan yang tidak stabil ini ya. Ini juga kemudian bisa menjadi potensi ya untuk kemudian rentan terjadinya konflik dalam keluarga gitu ya. Kemudian juga faktor psikologis. Faktor psikologis ya, mungkin stres gitu ya, atau kelelahan emosional gitu ya. Misalnya misalnya apa ya, seorang istri yang dia semua beban tertumpu padanya gitu ya, yang akhirnya menjadi stres gitu ya, menjadi lelah secara emosional gitu ya. Nah, kemudian komunikasi ini banyak sekali juga gitu ya faktor yang kemudian menjadi potensi konflik gitu ya, khususnya adalah kurang terbuka antara suami istri gitu ya, walaupun sependiam apapun gitu ya, tetap jika kemudian sudah menikah itu penting gitu ya untuk kemudian berkomunikasi. Kemudian juga pola asuh ya, misalnya punya anak gitu ya, kemudian ada perbedaan prinsip dalam mengasuh anak gitu ya, itu juga nantinya menimbulkan bisa potensi untuk menjadi kerentanan dalam keluarga gitu ya, yang istrinya maunya begini, suaminya maunya begitu gitu ya, jadi harus diselaraskan gitu ya antara suami istri. Kemudian nilai atau agama, jadi visi tidak sejalan ya kalau kita dengar-dengar artis atau apa gitu ya, yang kemudian bercerai gitu ya karena katanya sudah tidak satu visi dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kalau kemudian eh, tidak satu visi itu akan kemudian memang berat gitu ya. Bukan berarti kemudian kita berawal dari satu visi yang sama, itu adalah sebuah proses juga gitu ya. Bagaimana kemudian kita membangun rumah tangga, membangun keluarga yang akhirnya bisa sejalan visinya gitu ya antara suami istri. Tidak kemudian satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri gitu kan, jadinya enggak ini ya, enggak nyambung gitu ya. Kemudian juga faktor kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental ya, mungkin ini ada hubungannya dengan tadi faktor psikologis tadi gitu ya. Kemudian juga faktor-faktor eksternal itu juga bisa menjadi kerentanan dalam keluarga gitu ya. Misalnya media sosial ya, mungkin pernah mendengar gitu ya, dengan media sosial akhirnya ketemu mungkin yang dulu pernah jadi dia sukai gitu ya, atau mungkin yang awalnya curhat-curhat yang kemudian malah
terjadi perselingkuhan dan sebagainya gitu ya. Jadi pihak ketiga gitu ya yang kemudian itu akhirnya membuat kerentanan dalam keluarga gitu. Nah, ini saya memberikan ini ya beberapa jenis kerentanan, cuman memang nggak semuanya ya. Ini cuman tahunnya udah lama ya, tahun 2017 di Jawa Barat gitu ya. Jadi ada 6.000 gugatan cerai gitu ya. Yang alasan gugatannya itu adalah faktor ekonomi tadi gitu ya. Yang itu ujung-ujungnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang penggugatnya itu ternyata mayoritas adalah dari perempuan umur 25 sampai 40 tahun gitu ya. Kemudian konflik rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi itu cenderung lebih lama berlangsung dan sulit dituntaskan ya. Dan pasangan muda bisa mengalami konflik rumah tangga akibat faktor ekonomi karena sebelum menikah mereka jarang atau tidak pernah mendiskusikan soal kondisi keuangan masing-masing. Nah, kemudian efek faktor ekonomi dalam rumah tangga ya itu akan mungkin marah-marah gitu ya, sedih, ketakutan, intimidatif gitu ya, ataupun agresif gitu ya. Kemudian pertengkaran rumah tangga akibat masalah keuangan bisa berkaitan dengan isu lebih jauh seperti kekuasaan dan kepercayaan dalam relasi. Jadi ternyata banyak juga gitu ya, ini dalam di Cianjur di Jawa Barat gitu ya. Nah kalau satu Indonesia pastinya lebih banyak lagi ya untuk adanya gugatan cerai yang ternyata alasannya adalah karena faktor ekonomi. Ada uang rumah tangga hilang. Nah, kemudian siapa sih yang wajib memberi nafkah? Tentunya kewajiban memberi nafkah sejatinya Allah tetapkan kepada suami, ya. Jadi kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka di surat An-Nisa ayat 34 gitu ya. Jadi memberi nafkah itu sejatinya itu adalah kewajiban dari suami gitu ya. Kemudian para ulama sepakat bahwa laki-laki yang merdeka atau bukan budak yang memiliki harta, kemudian baligh, akil, dalam kondisi tidak halangan wajib memberi nafkah untuk istri yang dinikahi dalam ikatan pernikahan yang sah. Dia sudah menggaulinya, baik istrinya orang berharta atau tidak. Jadi orang yang mempunyai harta, baligh, akil, dalam kondisi tidak punya halangan. Nah, apa saja yang nafkah yang harus diberikan oleh suami ini nanti kayaknya ada bapak juga nggak punya yang belum menikah nanti jadi takut ya. Tapi memang ya itulah tanggung jawab suami gitu ya. Jadi nafkah lahir ya, baik itu makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan tuh enak sekali ya, makanan sudah ini ya, minuman, pakaian gitu ya, tempat tinggal itu sudah menjadi tanggung jawab dari suami gitu ya. Kemudian kebutuhan pribadi yang mungkin kosmetik, kemudian skincare, pembalut dan sebagainya itu adalah nafkah dari suami gitu ya. Kemudian juga nafkah batin gitu ya. Nah ini bukan berarti menakut-nakuti yang belum menikah yang bapak-bapak ya, tapi memang itu adalah kewajiban dari suami gitu ya. Ini slide-nya bisa berganti ya. Kok ini nggak mau? Bisa, Bu. Nah ini bagaimana kemudian ini dalam kondisi seorang istri yang bekerja gitu ya. Kan biasanya ada ya yang memang dalam satu keluarga itu ada yang memang full suami yang mencari nafkah, istri full di rumah gitu ya. Ada juga yang kemudian
dua-duanya bekerja gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya dengan kondisi itu gitu ya. Jadi bagaimana dengan gaji istri yang bekerja? Tentunya seorang istri yang bekerja itu tentunya harus dengan seizin suami gitu ya. Jika suami ridho, suami mengizinkan, maka boleh bekerja gitu ya. Nah, untuk gaji istri yang bekerja itu semuanya menjadi hak istri. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun kecuali dengan kerelaan hati istrinya gitu ya. Jadi itu adalah hak sepenuhnya istri ya, penghasilan yang dia dapatkan eh, dari bekerja gitu ya. Kemudian kalau kemudian istri membantu suami mencari nafkah, tentunya ini juga gitu ya, ada pahala yang bisa ini ya, bisa didapatkan gitu ya. Istri yang mau menafkahi keluarganya dianggap sedekah dan ini merupakan kemuliaan untuknya. Istri juga bebas menggunakan uang hasil jerih payahnya asal bukan untuk maksiat, karena sebenarnya semuanya adalah hak istri. Harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri adalah sepenuhnya hak bagi istri dan jika digunakan untuk menafkahi suami serta anak-anak, maka hal tersebut termasuk sedekah dan perbuatan yang mulia. Jadi apabila seorang muslim memberikan nafkah pada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka itu bernilai sedekah. Jadi kalau kemudian seorang istri berpenghasilan, kemudian dia gunakan penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka itu adalah termasuk sedekah. Ya. Kemudian, nah ini ya, jadi harta istri adalah milik istri, harta suami bukan sepenuhnya milik istri, tapi di situ adalah ada hak istri ya, tadi yang nafkah yang wajib diberikan oleh suami apa saja. Nah itu terkait dengan faktor ekonomi ya, kerentanan yang pertama tadi. Nah ini beberapa kesalahan keuangan yang sering terjadi di keluarga baru. Nah ini yang untuk yang belum menikah ya perlu nanti disampaikan gitu ya. Saat di awal-awal menikah itu perlu disampaikan bagaimana kemudian cara mengelola keuangan keluarga gitu ya. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada keluarga baru. Jadi tidak terbuka sejak awal gitu ya. Jadi tidak terbuka tentang gaji, utang piutang, tujuan keuangan dan lain-lainnya. Sebaiknya harus disampaikan gitu ya. Gajinya berapa, kemudian punya utang piutang atau tidak, tujuan keuangan dan sebagainya itu perlu kemudian diselaraskan antara suami istri. Kemudian tidak membuat anggaran bulanan. Hal ini penting ya, jadi agar kemudian tahu alokasi uang bulanannya itu untuk apa saja gitu ya, sehingga tidak kemudian tahu-tahu udah habis gitu ya, padahal baru tengah bulan gitu ya, gimana nanti bertahan hidup untuk selanjutnya gitu ya. Jadi sebaiknya memang dibuat ini ya. Saya juga bukan yang termasuk rajin mencatat ya, cuman kita sudah apa udah punya pos-pos gitu ya karena pengeluaran sudah inilah maksudnya sebulan berapa itu sudah ini gitu ya. Kalau bapak saya keluarga saya tuh termasuk ini ya rajin ya jadi kami punya sayangnya kok tidak saya tiru kami punya buku ini jadi buku kas yang buku besar itu ya jadi setiap pengeluaran itu dikeluarkan gitu ya. Kemudian setiap ya mungkin karena bapak saya organisatoris ya setiap bulan itu ada rapat keluarga ya yang di situ bapak saya tuh menjelaskan penghasilannya berapa, kemudian digunakan untuk apa gitu ya. Jadi semuanya ya termasuk membahas hal-hal yang terkait dengan keluarga gitu. Kemudian kesalahan yang lain adalah tidak punya tabungan. Jadi tabungan itu bukan uang sisa gitu ya. Sebaiknya sisihkan uang tabungan itu sejak awal gitu ya. Yang itu nanti digunakan untuk keperluan yang memang ini ya jangka yang menengah atau panjang gitu ya.
Jadi bukan kemudian menunggu uangnya sisa baru menabung gitu ya. Kemudian kesalahan yang lain adalah punya tujuan keuangan yang berbeda. Jadi diskusikan dan buat kesepakatan tentang rencana keuangan keluarga, misalnya rencana beli rumah, menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan, untuk haji dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus diselaraskan ya. Kemudian kesalahan yang lain adalah berinvestasi tanpa pertimbangan matang. Ini juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai kemudian investasi yang awalnya adalah ingin membuat uang itu menjadi lebih banyak gitu ya, malah kemudian tertipu gitu ya, yang kemudian malah akhirnya bukannya uangnya bertambah malah hilang gitu ya. Ini perlu diperhatikan ya untuk keluarga baru ya. Sebenarnya juga bukan keluarga baru saja ya, keluarga udah lama juga perlu diperhatikan. Nah, terkait tadi faktor psikologis, faktor kesehatan mental dan fisik ini ya. Ini tanda-tanda kelelahan mental ya. Tidak punya motivasi, mudah merasa cemas, sedih, atau frustasi. Kemudian perasaan bahwa masalah kecil sekalipun itu menjadi berat ya. Tidak bisa konsentrasi atau mudah lupa. Kemudian pola tidur terganggu, jadi tidak bisa tidur gitu ya, atau malah mungkin tidur terus panjang hari gitu ya, jadi males bangun gitu ya. Kemudian meningkatkan kebiasaan buruk, makannya berlebihan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Itu adalah tanda-tanda kelelahan mental gitu ya. Nah, ini cuman kok saya ngasih contohnya istri ya, ibu. Jadi bagaimana menjaga kesehatan ibu rumah tangga? Karena katanya kalau seorang ibunya bahagia, maka rumah akan menjadi surga gitu ya. Jadi bagaimana agar ibu bisa sehat mentalnya gitu ya, sehingga semuanya jadi bahagia gitu ya. Jadi ini yang kadang ibu-ibu lupa gitu ya. Kadang sebelum mengurus keluarga itu juga harus memperhatikan diri sendiri. Jadi misalnya tidak kemudian sibuk menyiapkan makan anak-anak dan suami, kemudian malah lupa makan dan sebagainya. Saya termasuk yang kalau anak-anak khususnya ya, kalau suami kan bisa makan sendiri ya, bisa ngambil sendiri. Khususnya kalau anak-anak eh, harus memastikan anak-anak sudah makan baru bisa tenang makan gitu ya. Jadi sebenarnya oh, Arfa udah bisa makan sendiri, pinter. Jadi itu harus tetap waras gitu ya, harus tetap karena kalau ibu sakit itu susah ya, Arfa. Iya, rumah berantakan dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab istri, cuman kadang kalau suami yang beres-beres kayak kurang ini ya, kurang ini. Jadi harus butuh tenaga. Kalau sakit ya repot ya. Kemudian buat prioritas kegiatan gitu ya. Jadi ya udah kalau saya sekarang sudah pada tahap enggak yang terlalu apa terlalu ini ya perfect gitu ya. Jadi kalau dulu rumah itu harus bersih, pokoknya semuanya harus ini gitu ya. Tapi yang kemudian akhirnya jadi stres sendiri gitu ya. Saat kemudian kita sibuk gitu ya, sibuk banyak hal, kemudian akhirnya rumah tidak terurus, kita stres sendiri gitu ya. Sekarang saya sudah mode santai kalau misalnya memang sedang sibuk-sibuknya kegiatan di kampus, ya udah saya ya nggak apa-apa lah rumah agak berantakan sedikit dan sebagainya gitu ya. Sudah jadi diturunkan ininya gitu ya. Kemudian juga jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau kita memang butuh istirahat ya istirahat ya. Dan tentunya ini butuh kerjasama dengan anggota keluarga. Jadi mengurus rumah itu bukan hanya tanggung jawab seorang istri gitu ya, tapi tanggung jawab semuanya gitu ya. Justru malah kan saya dengar kalau anak-anak yang kemudian dia dari awalnya sudah diminta untuk merapikan rumah sendiri dan sebagainya, itu nantinya akan jadi anak yang kreatif gitu ya, yang potensi untuk suksesnya besar gitu ya. Jadi harus kerjasama gitu ya.
Kalau saya dulu ternyata banyak ini ya. Kalau di keluarga saya itu kakak saya ya yang sangat ini jadi komandannya gitu ya. Jadi eh, kami semua kan empat empat bersaudara, kebetulan perempuan semua. Jadi semuanya tuh diberi bagian untuk karena tidak punya ini ya, tidak punya ART gitu ya. Jadi semuanya diberi bagian untuk membersihkan rumah. Kakak saya yang ngepel dan nyapu rumah, rapi-rapi, saya bagian cuci piring, adik saya bagian urusan baju-baju gitu ya, ngangkat baju, ngelipet gitu ya. Yang dulu yang nomor 4 tuh masih kecil, jadi dia belum dapat bagian gitu ya. Nah itu ternyata itu adalah pola yang bagus gitu ya, karena nanti saat kemudian dewasa sudah tidak ini lagi gitu ya, tidak kaku lagi gitu untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga karena itu kan termasuk life skill ya, termasuk masak dan sebagainya. Itu kan saat kita di sini kan kerasa ya, ternyata kalau kita bisa memasak saat di Taiwan gitu ya, dengan kalau beli terus mahal dan termasuk juga kehalalnya, itu ternyata butuh life skill untuk memasak gitu ya. Kemudian juga selipkan kegiatan yang disukai gitu ya. Jadi me time gitu ya. Jadi kadang me time-nya ibu-ibu tuh yang ngemi aja udah seneng gitu ya. Ngemi yang itu tidak diganggu gitu ya. Ya kadang kan lagi buat mie, anak minta gitu ya, atau anak minta dikelonin, akhirnya mie-nya jadi gede. Makan mie yang benar-benar me time gitu, ternyata itu aja hal yang sangat simpel gitu ya. Atau mungkin suami ini gitu ya, bawa anak-anak ke taman gitu ya, kemudian memberi kita kesempatan untuk me time gitu ya. Itu juga hal-hal yang simpel yang itu bisa membuat ibu jadi bahagia gitu ya. Jadi nanti satu keluarga jadi bahagia semua. Nah, kemudian tadi kan ada komunikasi ya, yang itu termasuk kerentanan dalam eh, keluarga gitu ya. Nah, ini kesalahan yang terjadi saat komunikasi dengan pasangan ya. Jadi menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Jadi ya namanya dengan suami istri ya, ya harus kita gitu ya. Kita harus sampaikan kondisi kita dengan sebenar-benarnya gitu ya. Walaupun boleh berbohong gitu ya, berbohong terhadap istri, misalnya makanannya keasinan, dibilangnya enak gitu ya. Nah, maksudnya jujur gitu ya, yang kemudian tidak membuat menjadi curiga gitu satu sama lain. Kemudian berbicara dengan nada tinggi gitu ya. Nah, itu juga bisa kemudian walaupun mungkin ada kan beberapa daerah yang itu memang bahasanya nadanya agak tinggi gitu ya. Cuman dalam artian eh, tidak kemudian eh, marah-marah dulu gitu ya. Jadi berbicara dengan baik gitu ya. Kemudian suka menggeneralisir masalah dengan kalimat seperti kamu tuh selalu kayak gitu, kamu tuh gak pernah begini gitu ya. Jadi menyalahkan gitu ya. 我编号是601355。 Kemudian gengsi minta maaf ini kadang yang susah ya untuk meminta maaf gitu ya. Mungkin perlu ini ya kalau anak yang kecil ini apa kalau dia kita menyakitinya atau tidak sengaja mungkin kesenggol jadi dia sakit gitu dia selalu meminta kita untuk meminta maaf gitu ya. Iya ya. Iya apa? Kemudian iya aja dengan apa yang disampaikan pasangan tanpa mendengarkannya dengan baik. Jadi udah ngomong panjang lebar gitu ya, iya gitu, tapi akhirnya tidak mendengar dengan baik gitu ya. Jadi itu juga menjadi hambatan komunikasi gitu ya. Kemudian memulai percakapan dengan omelan. Nah ini biasanya ibu-ibu ya ngomel dulu gitu ya. Akhirnya jadi nggak ini kan komunikasinya nggak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian terdistraksi oleh gadget saat mengobrol. Jadi saat mengobrol
berdua suami istri itu sebaiknya gadget dijauhkan dulu gitu ya. Jadi benar-benar ngobrol berdua gitu ya. Ada yang mengatakan pillow talk gitu ya. Kalau saya eh, enggak sih ya, karena ini ada skill gitu ya. Jadi ya kita masing-masing punya ini ya. Bagaimana kemudian bisa mengobrol. Kalau dulu saat perjalanan ke kampus itu karena kami sama-sama di kampusnya sama gitu ya, di perjalanan itu justru momen yang ini untuk hanya berduaan saja gitu ya, karena kan anak-anak sekolah gitu ya, kemudian kami berangkat ke kampus berdua gitu. Jadi itu adalah momen yang kemudian kita bisa mengobrol dengan leluasa gitu ya. Kemudian berasumsi kalau pasangan tahu isi pikiran kita gitu ya, padahal kan eh, tidak tahu gitu ya, tapi menganggap bahwa itu adalah sudah tahu isi pikiran kita. Gitu ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat komunikasi dengan pasangan. Terus bagaimana sih untuk komunikasi suami istri gitu ya? Jadi lakukan komunikasi dengan landasan cinta gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi mungkin kita sedang sebel, sedang marah, mungkin daripada nanti ngomongnya nggak karu-karuan yang keluar, mungkin akan lebih baik untuk kemudian diem dulu gitu ya, diem dulu sampai ya kita sambil merenung, kemudian sambil menurunkan ini ya marahnya gitu ya, baru setelah kemudian kita bisa berkompromi dengan kondisi, baru berbicara berdua ya. Kemudian pahami ragam komunikasi ya. Bisa jadi ya, mungkin saat kita ada kendala komunikasi dengan pasangan gitu ya. Mungkin bisa jadi ya kalau ngomong berdua itu masih marah gitu ya misalnya. Bisa kita kemudian mungkin pakai itu apa pakai WA dan sebagainya gitu ya. Dan ini juga saya nggak tahu ya, katanya katanya sih kalau ngomong ke ini jangan terlalu panjang-panjang, lebih ke to the point katanya ya. Kalau ke laki-laki gitu ya. Jadi akan bisa kemudian menangkap dengan 亮 ini, 套，那黑色完 dengan 售没了。 mudah gitu ya, apa sebenarnya yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau terlalu panjang katanya malah kemudian tidak bisa ditangkap dengan baik gitu. Kemudian juga miliki sikap empati. Empati jadi kita memposisikan diri di dia gitu ya, di pasangan kita kalau dengan kondisi itu gitu ya, sehingga kemudian kita eh, bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana gitu ya. Kemudian jadilah pendengar yang baik gitu ya. 那黑色完 Ini 售了哈， mungkin 来，我再 ibu-ibu 给你 ya 们看一下。 seringnya ngomong gitu ya, kemudian tidak mendengar dengan baik gitu ya. Kemudian jangan menyakiti hati pasangan ya. Kalau kita memang nggak suka pastilah ya dalam pernikahan gitu ya, pasti ada hal-hal yang kemudian kita tidak sukai gitu ya dari pasangan kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan yang kemudian membuat dia itu mau berubah gitu ya, tapi kemudian tidak sakit hati. Kemudian memilih waktu, tempat, dan suasana gitu ya. Jadi melihat waktu ya, kondisi, sehingga nantinya memang komunikasi itu bisa berjalan gitu ya. Kemudian jauhi mencela. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan ya untuk komunikasi efektif. Jadi mengungkit kesalahan masa lalu yang sudah selesai, tapi biasanya seorang wanita itu biasanya ingat terus gitu ya. Kalau pernah lihat di medsos-medsos ya, yang kemudian apa misalnya suami mau masuk ke sebuah ruangan, kemudian ada perempuan, kemudian suami membukakan pintu gitu ya, sambil tersenyum, itu diingat-ingat sampai tua gitu ya. Jadi ya itu kalau kemudian sudah selesai, apalagi nggak ada apa-apa ya nggak usah diikutin. Kemudian fokus pada kesalahan bukan pada solusi. Itu tentu akan menjadi lebih lebih bahagia ya kalau daripada kita mengungkit kesalahan terus gitu ya, tapi tidak ada solusi. Nah, itu tidak ada, kemudian tidak akan ada apa
akan terulang-terulang gitu ya, tidak ada solusi dari masalah. Kemudian akhlak buruk dalam komunikasi. Kemudian yang perlu dilakukan agar komunikasi efektif, ya memang sebaiknya ada couple times secara rutin gitu ya, untuk kemudian memang benar-benar ya kita berdua aja gitu ya, antara suami istri gitu ya, yang dimana bisa berbicara secara ini gitu ya, secara luasa tanpa diganggu yang lain gitu ya. Boleh ya, apa ya? Kemudian ikhlaskan yang sudah berlalu. Kemudian jadikan ridho Allah sebagai tujuan. Nah, perjuangkan cinta agar terus bersemi. Jadi itu harus dipupuk gitu ya. Ibaratnya tanaman, tanaman kalau kemudian kita malas untuk menyiram, malas untuk memupuk, itu kan lama-lama tanamannya akan buru-buru mau menghasilkan bunga gitu ya. Yang ada malah mati. Jadi perlu kemudian tetap dipupuk ya, walaupun berapa tahun pernikahan itu perlu kemudian rasa cinta itu perlu kita pupuk agar terus bersemi. Kemudian juga maafkan, maklumi, jangan bosan saling mengingatkan. Nah itu, jadi katanya kalau 21 tahun pernikahan berarti sudah berapa kali memaafkan dan dimaafkan gitu ya. Salah satu kunci untuk kemudian bisa tetap bertahan. Nah, ini beberapa tanda-tanda kerentanan ya. Jadi rumah terasa tegang atau tidak nyaman, jadi merasa nggak nyaman ada di rumah, padahal rumah itu adalah home sweet home gitu ya, yang dimana saat kita banyak kepenyenatan di luar sana gitu ya, kita kembali ke rumah, itu rumah menjadi tempat yang nyaman gitu ya. Nah, kalau kemudian ada kerentanan, maka rumah menjadi terasa tegang atau tidak nyaman. Kemudian suami istri sering bertengkar atau saling diam gitu ya. Jadi ada pertengkaran gitu ya. Ini saya jadi ingat ini teman saya sempat beberapa hari yang lalu sampai nggak bisa masuk 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 ini ya, masuk ke kampus itu gara-gara melerai orang tuanya yang bertengkar gitu ya. Saya tanya dan dia ternyata mungkin dari sejak saya lahir sudah biasa ayah dan ibu saya itu bertengkar gitu. Ya sampai seperti itu. Kemudian juga itu tentunya akan mempengaruhi anak-anak gitu ya, yang kemudian akan terjadi perubahan perilaku anak-anak gitu ya, yang mungkin tadinya ceria jadi diem gitu ya, tadinya anak baik jadi nakal dan sebagainya gitu ya. Kemudian ibu merasa kewalahan atau ini menyerah, ini saya melihat dari perspektif ibu ya. Tentunya seorang ayah atau seorang suami juga mungkin akan merasakan hal itu juga gitu ya. Kalau kemudian ada kerentanan dalam keluarga. Bagi ada coret-coretan nih. Nah, kemudian konflik keluarga. Apa sih konflik keluarga gitu ya? Jadi konflik keluarga itu adalah benturan kepentingan, pendapat atau nilai. Jadi ada perbedaan kepentingan, pendapat atau nilai. Nah, ini hal yang wajar ya. Dan itu bisa jadi peluang pertumbuhan jika dikelola dengan baik. Jadi wajar sekali gitu ya, seperti yang tadi saya bilang kan, menikah itu dua orang yang berbeda gitu ya, berbeda latar belakang, berbeda sifat dan sebagainya, itu sangat wajar kemudian nantinya akan ada konflik-konflik gitu ya dalam keluarga. Yang itu justru menjadi peluang yang itu akan tumbuh menjadi lebih baik lagi gitu ya, lebih mengenal satu sama lain gitu ya, kemudian apa bisa menjadi pelajaran yang kemudian nantinya setelah itu tidak akan terjadi lagi gitu ya. Ini jadi dicoret-coret ya. Coret-coret aja.
Kemudian ini jenis-jenis konflik keluarga sebenarnya agak mirip ya tadi dengan kerentanan yang tadi yang kemudian bisa menjadi potensi konflik gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang lain gitu ya. Jadi dari suami istri ya tadi finansial gitu ya yang itu bisa berpotensi menjadi konflik gitu ya. Komunikasi yang bisa berpotensi menjadi konflik juga peran gitu ya, peran suami istri itu juga bisa menjadi potensi konflik. Kemudian juga antara orang tua dengan anak itu juga bisa menjadi konflik ya, mungkin kedisiplinan, orang tua terlalu disiplin, anaknya ingin bebas dan sebagainya. Kemudian juga antar generasi, misalnya konflik dengan mertua atau dengan keluarga besar yang lain gitu ya. Ini juga sering kita dengar gitu ya. Kemudian juga perbedaan nilai atau budaya. Nah ini contoh ya, konflik finansial suami istri ya. Jadi penyebabnya adalah perbedaan gaya hidup, tidak jelas rencana keuangan, ataupun ada hutang yang disembunyikan. Nah solusinya adalah saling terbuka dan jujur tentang keuangan, kemudian membuat rencana keuangan bersama, kemudian memprioritaskan kebutuhan keluarga. Nah, kemudian konflik anak, orang tua dengan anak ya. Nah, ini kalau dari Ali bin Abi Thalib ya, bagaimana mendidik anak secara Islami ya. Tahapannya ada beberapa tahapan. Jadi dari 0 sampai 7 tahun itu anak diperlakukan seperti raja gitu ya. Sayang-sayang gitu ya. Kemudian 7 hingga 14 tahun itu seperti tahanan karena kan di usia ini biasanya anak sudah apa ya kemauan untuk membantah itu sudah lebih tinggi gitu ya. Sementara dia belum paham mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi perlakukanlah layaknya seorang tahanan. Kemudian umur 14 hingga 20 tahun ini anak sudah lebih sudah lebih dewasa gitu ya. Nah, itu sudah jadi sahabat gitu ya. Nah, ini saya punya semua tahapan ini ya. Dari yang 0 hingga 7 tahun gitu ya, yang jadi raja, kemudian yang jadi tahanan yang 12 tahun. Nah, kemudian yang 3 yang lain yang usia 14 hingga 21. Nah, bagaimana mengatasi konflik antara orang tua dan anak? Jadi ajak bicara gitu ya, duduk bersama, tanyakan tentang ini anak yang kecil pun juga anak kecil itu juga pinter ya, kita bisa ajak bicara dengan bahasa mereka. Kemudian dengarkan dengan empati, jadi beri kesempatan anak untuk menjelaskan dari sudut pandang mereka. Kemudian ajukan pertanyaan agar anak bisa berpendapat dengan lebih detail. Kemudian ajak cari perspektif yang berbeda, ajak anak melihat lebih kurangnya hal dari masalah tersebut. Kemudian bantu memahami dari perspektif orang tua. Kemudian konsekuensi dari pilihan-pilihan itu gitu ya. Kemudian cari solusi bersama agar kemudian juga ini sebuah proses untuk kemudian mereka belajar ya untuk mencari solusi gitu ya, dan juga merasa dihargai gitu ya. Jadi tidak kemudian dipaksakan karena saya tidak, jadi kami merasa bahwa itu tidak memaksa, tetapi anak ternyata merasa itu adalah terpaksa ya. Jadi sampai dia agak trauma masuk pondok itu ya anak yang pertama itu. Jadi kita tidak berbicara dengan tidak duduk bersama gitu ya. Yang dari perspektif kami bahwa masuk ke pondok itu lebih bagus gitu ya, tapi ternyata dia ini walaupun sudah disounding tapi ternyata ini ya, jadi tidak menerima itu gitu ya, akhirnya dia setelah itu nggak mau mondok lagi gitu ya. Kemudian setelah sepakat dan terima keputusan, maka pastikan untuk menerima dan menghormati keputusan yang diambil. Jadi
termasuk ingin melanjutkan sekolah di mana, itu ya, itu juga kita sampaikan ya, kayak anaknya saya yang mau masuk SMP gitu ya, ya dia memutuskan untuk sekolah di Indonesia gitu, ya udah gitu ya, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita inikan gitu ya, kita sampaikan, dia memilih untuk di Indonesia, ya udah kita support. Kemudian dengan mertua gitu ya, ini biasanya ada beberapa ini ya, terjadi karena perbedaan cara pandang, perilaku, gaya komunikasi mertua dan menantu gitu ya. Jadi dalam tahap awal pernikahan, hubungan mertua dan menantu itu sangat penting karena kalau ada kesalahpahaman bisa menimbulkan konflik dan masalah besar gitu ya. Ini misalnya ya, sikap-sikap yang bisa memicu konflik ya. Sikap menantu perempuan yang dianggap tidak sopan, tidak menghargai mertua. Namanya biasanya orang yang lebih tua biasanya lebih ingin dihargai gitu ya. Kemudian misalnya tidak memberi hadiah gitu ya. Jatah pemberian berkurang karena anaknya menikah gitu ya. Kemudian menantu menganggap mertua matre dan sebaliknya. Kemudian yang lain ya, beda pola asuh ya, mertua dan menantu gitu ya. Ini sering terjadi ya kalau kemudian kita dekat atau satu rumah dengan mertua gitu ya. Kita inginnya mengasuh anak seperti ini, tapi mertua maunya yang lain gitu ya. Atau kemudian mertua selalu berkomentar dan mengkritik menantu. Menantu tidak mau menerima keadaan mertua yang bergantung pada pasangan, belum memahami karakter masing-masing. Pasangan telah bergantung dengan orang tuanya atau mertua selalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya. Nah, bagaimana untuk mencegah konflik dengan mertua? Nah, komunikasikan dengan pasangan ya. Jadi kita sampaikan yang kita pikirkan daripada dipendam sendiri gitu ya. Kemudian juga tentukan batasan mana yang itu urusan yang boleh dan tidak boleh dicampur oleh mertua itu. Kemudian juga perlu dikomunikasikan ke mertua gitu ya. Ini sebaiknya dibicarakan secara langsung ya, biar tidak ada salah komunikasi gitu ya. Kemudian tahan diri dan terima perbedaan. Nah, ibu dan istri ya. Nah, kepada suami beritahulah pada istri bahwa ibu itu mertua bukan saingan, bahwa ibu mertua adalah ladang bagi suami untuk meraih surga Allah. Ini beberapa kewajiban ya, melakukan layaknya orang tua sendiri, itu ya, bersikap baik, merawat, memberi nafkah kalau punya rezeki. Tapi kalau perempuan nggak wajib sih ya. Ini kalau ada rezeki gitu ya pasti bahagia gitu ya. Atau beri hadiah gitu ya. Membiarkan suami berkunjung ke rumah orang tua, silaturahmi, menghormati, sopan, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola konflik? Nah, ini tenang dan sadar emosi gitu ya. Jadi memang agar kemudian konflik tidak berlarut-larut atau tidak kemudian menjadi lebih parah gitu ya, kita harus tenang dan juga bisa mengendalikan emosi gitu ya. Jadi kalau sedang marah kan diminta untuk, kalau sedang berdiri diminta untuk duduk gitu ya. Kemudian untuk berwudu gitu ya, itu untuk kemudian bisa meredakan emosi gitu ya. Daripada kemudian kita ngomong yang tidak bagus atau mungkin melakukan kekerasan gitu ya. Jadi harus bisa kemudian mengelola emosi dengan baik gitu ya. Kemudian jangan menyalahkan tapi fokus pada solusi ya, yang seperti saya katakan. Kalau kita ingat kesalahan terus, akhirnya malah kemudian tidak berfokus pada bagaimana kemudian mencari solusi gitu ya. Malah akhirnya kan malah nggak ketemu ininya ya, konflik akan terus berlanjut, tidak kemudian menjadi menemukan solusi dari konflik yang terjadi. Kemudian pilih waktu bicara yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya sedang dalam kondisi marah gitu ya, mungkin
perlu untuk kemudian ini ya, meredam dulu gitu ya, baru kemudian berbicara pada waktu yang tepat gitu ya, saat kemudian sudah lebih jernih gitu ya pikirannya, baru berbicara untuk menemukan solusi. Nah, kemudian gunakan bahasa yang lembut dan jelas. Nah, ini mungkin agak susah ya, lagi konflik, lagi marah, disuruh ngomongnya pakai lembut dan jelas gitu ya. Tapi memang ya itu, jadi kalau memang sedang dalam kondisi marah, sebaiknya tidak ini bisa direda dulu gitu ya. Jadi ditunggu reda dulu, baru kemudian nanti setelah sudah reda bicarakan gitu ya. Jadi jangan kemudian biarkan nanti waktu yang akan menjawab itu nanti bisa jadi akan menjadi bom waktu gitu. Jadi perlu untuk kemudian dibicarakan dan dicari solusinya. Kemudian dengarkan dengan empati ya. Mungkin kalau kemudian kita menyalahkan suami atau suami menyalahkan istri, yaitu saat kemudian kita melihat kalau kemudian kalau kita di posisi dia bagaimana gitu ya, mendengarkan dengan empati. Kemudian langkah-langkah resolusi konflik, jadi mengenali masalah sebenarnya gitu ya. Jadi kalau perlu sambil dicoret-coret lebih bagus lagi ya. Maksudnya masalah yang ada itu kan kalau kita di organisasi sering buat SWOT dan sebagainya ya, perlu juga gitu ya dalam rumah tangga. Masalahnya apa, kemudian nanti solusinya apa gitu ya, dan sebagainya. Kemudian validasi perasaan masing-masing dalam artian apa sih misalnya yang diinginkan oleh seorang istri itu seperti apa sih gitu ya, yang diinginkan oleh suami itu seperti apa sih gitu ya, itu perlu kemudian disampaikan sehingga masing-masing tahu gitu ya apa yang kemudian diinginkan oleh masing-masing. Karena kalau dipendam diem kan nggak tahu ya suami inginnya istri itu seperti apa sih yang diinginkan oleh istri, atau istri seperti apa sih yang sebenarnya suami inginkan gitu ya. Kemudian diskusi terbuka. Jadi memang penting sekali ya komunikasi. Saya bilang tadi sependiam apapun gitu ya, perlu gitu ya untuk kemudian komunikasi di dalam rumah tangga gitu ya. Kemudian cari titik temu ya, cari solusi gitu ya. Di konflik-konflik yang terjadi gitu ya, itu harus dicari solusinya agar nanti tidak berkepanjangan gitu ya, agar kemudian bisa bersama gitu ya untuk menemukan solusinya. Kalau kemudian ternyata sudah buntu gitu ya, suami istri tidak bisa menyelesaikan konflik itu, mungkin kalau kemudian bisa dibantu oleh pihak ketiga ya, baik itu konselor atau tokoh agama atau yang orang yang dituakan, yang bukan kemudian malah menjadi menjadi kayak api gitu ya, tapi memang benar-benar pihak ketiga yang itu kemudian bisa memberi solusi gitu ya. Kalau kemudian diperlukan itu tak apa-apa gitu ya dilibatkan. Ini kalau di Salimah ada Salimah mendengar ya, jadi beberapa yang punya masalah itu sampaikan ya. Itu bukan kemudian membuka aib karena kemudian tidak digembor-gemborkan kemana-mana kan, tapi bagaimana kemudian untuk bisa menemukan solusinya, dibantu gitu ya untuk kemudian dicarikan solusinya. Nah, kemudian sosok ibu ya, peran ibu dalam menjaga harmoni. Ibu itu adalah pusat ketenangan di rumah ya. Nah, seperti saya tadi bilang ya, kalau ibunya bahagia maka rumah akan menjadi seperti surga gitu ya. Jadi ada ruginya gitu ya seorang suami membahagiakan istri gitu ya. Karena saat istri bahagia, rumah akan menjadi surga. Masakan mungkin akan lebih memasak dengan cinta, rumah menjadi
lebih menyenangkan gitu ya. Kemudian ibu adalah jembatan komunikasi antar anggota keluarga. Ya, jadi kadang kan ada anak-anak yang mungkin dekat dengan ibunya gitu ya, yang kadang minta untuk disampaikan ke ayahnya gitu ya dan sebagainya. Atau mungkin ada juga sih yang kemudian dekat dengan dua-duanya gitu ya. Ya tidak perlu ini jembatan komunikasi. Kemudian ibu adalah penanam nilai spiritual dan kasih sayang yang tentunya bersama dengan ayahnya sebagai nahkodanya, gitu ya, sebagai pemimpinnya. Nah, sebagai penutup ya, kerentanan dan konflik itu adalah bagian dari dinamika keluarga. Jadi itu sesuatu yang sangat wajar gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengelolanya agar kita menjadi lebih ini ya, lebih kuat gitu ya, dan lebih dekat pada Allah. Kemudian dengan deteksi dini dan pengelolaan yang sehat, maka keluarga jadi lebih kuat. Jadi konflik yang ada justru kemudian bisa memperkuat keluarga gitu ya. Nah, ibu yang tangguh akan menciptakan keluarga yang tahan uji. Nah, ini ya, setiap pernikahan pasti diuji dengan konflik masing-masing. Jadikanlah konflik sebagai tantangan agar pernikahan semakin kuat dan sebagai peluang untuk lebih baik di hadapan Allah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi keluarga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mbak Nisa. Baik, alhamdulillah jazakillah khair Bu Dewi atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif tadi ya, mulai dari sumber-sumber konflik, sumber dan jenis konflik, kemudian deteksi dini dan pengelolaan konflik, kemudian juga sampai ke bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas di sini yang hadir ada yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa disampaikan, boleh melalui chat atau langsung open mic ya. Silahkan yang ada pertanyaan. Mungkin Bu Yusnita ya. Bu Yusnita tadi sempat open mic, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum? Kalau belum ada, mungkin dari saya dulu nggih. Tadi salah satunya untuk mengatasi konflik kalau sudah tidak bisa diatasi berdua itu kan boleh kita melibatkan pihak ketiga gitu nggih. Apakah ada kriteria tertentu gitu Bu untuk pihak ketiga itu harus seperti apa dan apakah ada masalah yang sampai seperti apa gitu ya yang diperbolehkan untuk melibatkan pihak ketiga karena yang pernah saya dengarkan kalau ada masalah dalam rumah tangga kalau bisa diselesaikan berdua dulu gitu. Nah, ini apakah ada indikator yang sampai seperti apa masalah itu bisa diperbolehkan untuk melibatkan pihak ketiga dan apakah ada kriteria tertentu untuk pihak ketiga ini. Mungkin itu dulu Bu Dewi, sambil baik. pertanyaan yang lain. Jadi kalau ini ya, karena kan kadang berkaitan dengan aib juga ya, maksudnya aib rumah tangga ya, yang itu orang lain tidak perlu tahu ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita menyelesaikan berdua gitu ya, dengan tadi duduk bersama dan sebagainya. Yang kemudian saat kemudian itu tidak ketemu gitu ya, tidak ketemu solusinya atau mungkin membutuhkan bantuan pihak lain gitu. Nah itu baru kemudian tidak ada titik temu gitu ya, tidak ada solusi gitu ya. Mungkin sudah berusaha berkomunikasi, misalnya
yang pasangannya nggak ini gitu ya, atau sudah berkomunikasi tapi dua-duanya tidak menemukan solusi. Nah, itu artinya membutuhkan bantuan pihak ketiga gitu ya. Ya tentunya pihak ketiga yang dimaksud itu adalah yang memang bisa ini ya, bisa memberi solusi gitu ya, yang kemudian tidak memperkeruh suasana gitu ya. Ya bisa ini ya, kalau beberapa yang di ini tuh sampai ke psikiater dan sebagainya ya, yang secara apa psikologis atau secara psikiatri itu butuh penanganan gitu ya. Nah itu ya artinya itu perlu dibantu kan, perlu dibantu pihak ketiga gitu ya. Atau mungkin orang yang memang dituakan gitu ya, yang maksudnya didengar oleh kedua belah pihak, yang itu memang bijaksana gitu ya, yang kemudian tidak memperkeruh suasana gitu ya. Nah itu bisa kemudian dimintai pertolongan, dan tentunya bukan yang saat kemudian meminta bantuan malah kemudian digemborkan ke sana kemari gitu, tapi tidak ada solusi. Nah itu artinya kan bukan pihak yang kemudian bisa memberi solusi, tapi justru malah mungkin malah bisa memperkeruh suasana. Ya yang pertama harus di ini harus duduk berdua gitu ya. Mencoba untuk kemudian diselesaikan sendiri. Kalau kemudian ternyata itu tidak bisa, nah baru bisa minta bantuan pihak ketiga. Ya ini memang lain-lain ya kasusnya gitu ya. Kadang ada yang butuh kemudian dari sisi psikiatri, dari sisi psikologis, ada yang mungkin memang atau mungkin konselor keuangan dan sebagainya, tergantung kondisi yang masalah yang dihadapi apa. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Karena belum ada yang chat, mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya atau yang mau berkonsultasi, silahkan. Mungkin ini ada titipan pertanyaan, nggih, Bu Dewi izin menyampaikan. Karena di 那 zaman 你们家小白鞋啊，什么都 ya, 很好看， Bu Yusnita, 来 halo 听好了 Yusnita, 哦，材质这么好， ada yang 我 mau 拿就 ditanyakan? 够大件，要的一件300 Halo, 块给你，我要的 Afwan, 一 Bu. 件300 块， Afwan, Bu. HP-nya nekan sendiri. oh gitu. Lagi kerja. Nggih, nggih. 6个 Oh 大 nggih, 颜色 nggih. 一件 Saya 300 mute 块 nggih. Izin saya mute. Oke. Oke, saya lanjutkan Bu Dewi tadi titipan pertanyaannya. Karena di zaman sekarang ini kan banyak istri yang bekerja ya. Seperti yang tadi disampaikan juga, kalau misalkan istri yang bekerja itu penghasilannya tidak wajib digunakan untuk menanggung kebutuhan dalam rumah tangga. Tetapi ada yang berpandangan bahwa ada keharusan untuk menanggung kebutuhan bersama bagi keluarga yang istrinya juga bekerja, karena itu merupakan konsekuensi dari waktu yang tidak penuh didedikasikan untuk suami dan keluarga. Jadi karena bekerja, sehingga waktunya itu tidak penuh didedikasikan untuk suami, anak, atau keluarga. Sehingga konsekuensinya terkait dengan kebutuhan itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Nah, hal ini membuat sang istri yang bekerja itu yang awalnya ikhlas, tetapi karena merasa dituntut gitu ya, itu menjadi tidak enak juga gitu ya, menjadi berontak gitu. Nah, itu bagaimana Bu Dewi terkait dengan menyikapi hal ini? Bagaimana caranya untuk bisa ikhlas? Caranya ikhlas. Ya kita kembalikan lagi ke ini ya. Saya screen lagi aja ya. Ya, kalau dari sisi wajibnya kan nggak wajib ya, seorang istri memberi nafkah itu kan kewajiban suami ya. Jadi ya
Ya, artinya kan tidak kemudian saat istri bekerja, kemudian suami jadi nggak ini ya, jadi berkurang kewajibannya gitu ya untuk memberi nafkah gitu ya. Cuman saat kemudian kita berhadapan dalam kondisi dua-duanya bekerja gitu ya, bagaimana kemudian menjadi ini ya, ikhlaskan diri gitu ya. Ya ini memang, tapi memang perlu disampaikan ya, eh, bahwa memberi nafkah itu adalah kewajiban suami gitu ya, bukan kewajiban istri gitu ya. Memang seorang istri yang bekerja itu perlu izin suami gitu ya, dan gaji yang didapat itu adalah menjadi haknya gitu ya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun kecuali istrinya rela gitu ya. Tapi gitu ya, saat kemudian kita bekerja, kemudian uang yang kita punya gitu ya untuk kemudian membantu eh, kebutuhan keluarga gitu ya. Nah, itu kita akan mendapatkan pahala gitu ya. Jadi dianggap bahwa apa yang kita berikan itu adalah sedekah gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Itu artinya kita eh, memupuk banyak pahala gitu ya. Ya itu memang perlu ini ya, perlu disampaikan ke suami gitu ya. Eh, bahwa yang sebenarnya gitu ya, nafkah itu adalah kewajiban dari suami gitu ya. Tidak kemudian suami menganggap bahwa uang istri itu yang didapat dari bekerja itu adalah uangnya dia gitu ya. Itu hal yang salah gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada agama gitu ya. Tapi kemudian kalau kemudian seorang istri dengan rela uangnya yang didapatkan itu adalah untuk kebutuhan keluarga, maka itu kemudian dianggap adalah sebagai sedekah. Jadi akan mendapatkan pahala yang banyak. Jadi mungkin perlu disampaikan gitu ya ke suami ya, yang secara dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Tapi tidak kemudian ya tidak salah gitu ya. Kalau misalnya ya kayak saya kan bekerja gitu ya, saya tidak mau apa uang itu saya keep sendiri gitu ya, saya nggak salah gitu ya. Cuman kalau kemudian eh, saya keluarkan uang untuk kemudian membantu suami untuk memenuhi nafkah, itu saya akan bersedekah banyak gitu ya. Jadi itu. Jadi yang perlu diinikan adalah bagaimana posisi yang benar secara agama gitu ya. Nah, itu yang kemudian mungkin perlu dipahami dengan suami gitu ya. Tapi tidak kemudian ya ini aja kalau kemudian untuk ini ya bahwa saya membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah itu artinya adalah kita akan mendapatkan banyak pahala. Kan kita hidup di dunia itu apa sih gitu ya. Jadi ya ibaratnya kan kita berlomba-lomba untuk ini ya, menabung banyak pahala untuk bekal nanti di akhirat. Tapi itu perlu disampaikan ke suaminya, biar nggak salah kaprah. Itu Mbak Niswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk di chat dari Mbak Desi. Izin bertanya Ibu, kami belum menikah. Bagi kami yang belum menikah dan memiliki niat ke jenjang pernikahan, sebenarnya saya ingin secara terbuka saling berkomunikasi tentang apapun dan juga saat mengambil keputusan tentang keuangan, sebagaimana sarana latihan apakah kami cocok nantinya. Namun kadang saya juga ragu, takut oversharing, apalagi tentang keuangan. Kira-kira bagaimana ya baiknya Ibu? Mungkin ini batasan-batasannya ya terkait dengan komunikasi itu. Apakah ada batasannya gitu? Memang lebih ininya saat sudah menikah ya, lebih apa?
lebih enaknya buka-bukaan semua gitu ya. Tentang keuangan memang lebih lebih enak ini gitu ya. Cuman mungkin kalau sebelum menikah mungkin itu bisa kemudian menjadi apa? Salah satu pertimbangan gitu ya, mau lanjut apa enggak gitu ya. Misalnya ya, dia punya penghasilan seperti apa, atau mungkin hobi berhutang atau enggak dan sebagainya. Itu kan bisa jadi ini ya, bisa jadi salah satu pertimbangan untuk kemudian lanjut atau enggak gitu ya. Yang kadang mungkin kalau sebelum menikah bisa jadi ya itu bukan bukan yang benar-benar apa benar-benar maksudnya biasanya kan sebelum menikah banyak hal-hal yang ditutupi gitu ya. Setelah menikah itu kan nanti akan ya udah beginilah aku gitu ya. Ya memang akan lebih lebih enak gitu ya kemudian saat menikah gitu ya kemudian disampaikan gitu ya. Jadi memang saya dulu pernah ya jadi pernah menghadapi tapi ini jalurnya anu ya. Jadi mau menikah itu saat sebelum menikah itu ketahuan bahwa yang perempuan ini ternyata dia hobi berhutang gitu ya. Jadi di mana-mana gitu ya. Jadi sampai kemudian jadi ketahuannya itu benar-benar mereka sudah mau menikah ya. Kemudian perempuan itu ketahuan gitu ya kalau dia itu banyak berhutang gitu ya menggunakan uang ini untuk ya untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Tapi akhirnya mereka tetap lanjut. Yang artinya bahwa yang laki-laki ini kan dia menerima konsekuensi ya. Kalau kemudian dengan latar belakang eh, yang perempuan seperti itu dia siap gitu ya dengan segala konsekuensinya gitu ya. Bahwa artinya kan setelah menikah harus siap untuk kemudian menyelesaikan hutang-hutang itu, menanggung hutang-hutang itu. Jadi itu sih kalau menurut saya ya Mbak Desi ya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian lanjut atau enggak gitu ya. Dan mungkin dan yang seperti yang kasus tadi itu bukan dari yang perempuan itu yang dia cerita kalau dia banyak utangnya itu. Jadi kalau kita lihat itu apa dari tampilan ininya ya maksudnya nggak kelihatan itu gitu ya. Makanya kayak anak berada gitu ya. Dan setelah ke rumahnya sampai kemudian kita selidiki ke rumahnya itu menyedihkan gitu ya. Nah, ternyata dia mencukupi untuk menjadi seperti orang yang berada itu dengan berutang gitu ya. Dan itu yang laki-laki itu saunya bukan dari yang bersangkutan. Jadi mungkin akan lebih objektif gitu ya kalau kemudian kita melihat dari orang-orang yang kenal dengan dia itu seperti apa gitu ya. Yang artinya kan kalau kemudian kita tahu, kemudian ya kita siap gitu ya dengan konsekuensi itu. Baik, jadi seperti itu Mbak Desi, jawaban dari Ibu Dewi. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau sudah jelas? Halo Mbak Desi. Insya Allah sudah jelas nggih. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi, yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silahkan. Bung masih ada waktu. Kita sampai jam 10 ya. 5 menit lagi mungkin. Kalau masih ada. Oh ya, terima kasih sama-sama. Sama-sama. Yang lain. Mungkin malu Mbak Nisa. Iya, kalau masih kalau mungkin ada yang punya pertanyaan gitu ya di luar apa namanya forum ini, majelis ini boleh nanti disampaikan melalui Japri gitu ya. Bisa nanti saya terus ke Bu Dewi untuk tanggapannya seperti apa gitu nggih, teman-teman. Mungkin karena masih belum ada pertanyaan lagi,
kita cukupkan saja ya, karena sudah mau jam 10 juga. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan juga saya sampaikan sekali lagi jazakillah khair kepada Ibu Dewi sudah men-sharingkan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini, sangat insightful ya bagi yang belum menikah maupun yang sudah menikah, sama-sama mendapatkan masukan yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, kita tutup majelis kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sampai jumpa di serasi episode selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair semuanya. Saya tutup forumnya. Iya.